Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMP IPA. Kali ini kita akan membahas dari BKN, Badan Kepegawaian Negara, mengenai kebijakan pengadaan PPPK Guru tahun 2021. BKN Jakarta 23 November 2020. BKN telah memberikan informasi bahwa dalam PPK melalui pengumuman Kementerian Pendidikan, Mas Menteri, mengenai bagaimana mekanisme dari perekrutan P3K. Landasan hukum untuk landasan hukum dan potensi PPK guru. Yang pertama, landasan hukum adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi P3K. Kemudian Perpres Nomor 98 Tahun 2020 juga tentang gaji dan tunjangan. Kemudian Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K. Jadi setiap instansi nanti yang mengusulkan P3K wajib menyusun kebutuhan jumlah jenis jabatan P3K berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja. Yang dimaksud dengan instansi ini adalah instansi daerah, instansi pusat, daerah bisa jadi kabupaten kota, untuk yang pusat bisa jadi kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan seterusnya. Kemudian kebutuhan PPK disusun untuk jangka waktu 5 tahun, diperinci per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Kemudian setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk P3K setelah memenuhi persyaratan. Yang pertama jelas batas usianya adalah 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum diangkat menjadi P3K. Jadi selain peraturan-peraturan tadi, ada peraturan khusus yang tertuang dalam PP nomor 49. Ada macam-macam, bisa disimak di video yang kami bahas kemarin. Kemudian calon peserta PPK guru pada tahun 2021, kita fokus sama guru, didasarkan pada data pokok pendidik, kemudian data lulusan PPG. Jadi yang boleh ikut yang masuk data pokok pendidikan dan database kelulusan PPG. Dan diharapkan nanti semuanya nanti menurut Pak Menteri diharapkan 1 juta guru honorer bisa diangkat menjadi P3K dengan persyaratan tadi, dengan tes yang dilakukan sebanyak 3 kali. 1 kali bila lulus berarti selesai. Kalau masih tidak lulus lagi ada 1, 2, dan 3 tes lagi. CPNS Guru tahun 2019, formasi lulus seleksi untuk P3K kemarin sudah diadakan beberapa kementerian, salah satunya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Untuk Kementerian Agama, kalau masih diingat bisa di search di berita-berita, memang ada penundaan. Nanti bisa jadi di tahun-tahun ini ada. Kemudian untuk pendaftar batas usia bisa dilihat dalam tabel. Yang pasti ada lulusan PPG sejumlah 34.954. Ini ada banyak sekali. Kemudian rata-rata yang paling banyak adalah S1. Kemudian usia yang paling banyak adalah usia di bawah 57. Ini untuk tahun 2019. Kemudian pelaksanaan. Untuk pelaksanaan berdasarkan BKN, prinsip pelaksananya jelas transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan terintegrasi. Terintegrasi pada semua, bisa nanti tergantung juga BKN, Permenpan, kemudian ada lagi instansi yang
mengangkat, meminta rekrutmen P3K. Kemudian tahapannya adalah perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran. Masih ada informasi ini masih simpang siur sih antara bulan Februari dan Maret. Kemudian tim pengadaan adalah terdiri dari Kemenpan, Kemendikbud, Kemendagri, BKN, dan seterusnya. Bisa jadi instansi-instansi yang lain yang akan merekrut P3K. Pendaftaran biasa dilakukan di SSCASN P3K. Kemudian caranya adalah membuat akun, pendaftaran, mencetak kartu ujian. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Pendaftaran terintegrasi dengan data pendidik dan tenaga pendidik dan data kependudukan. Verifikasi data akan dilakukan tim Kemendikbud. Kalau ini berdasarkan karena Kemendikbud yang merekrutmen P3K. Kemudian setelah terjadi pendaftaran ada ujian, pengolahan nilai, sampai tahap-tahap berikutnya. Kemudian kita bahas mengenai periode hubungan perjanjian kerja. Jadi jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja P3K paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, keputusan instansi setelah mendapat persetujuan P3K. Jadi P3K seperti itu bisa berpanjang. Kemudian yang menyebabkan berakhirnya diberhentikan dengan hormat karena jangka waktu perjanjian berakhir, meninggal dunia. Kemudian atas permintaan sendiri, penampilan organisasi tidak cakap. Kemudian tidak hormat karena dihukum melakukan pelanggaran disiplin, tidak memenuhi target kinerja. Kemudian diberhentikan tidak dengan hormat karena, saya ulangi, diberhentikan dengan hormat tidak atas perintah sendiri. Diberhentikan tidak dengan hormat karena penyelewengan undang-undang, dihukum penjara, menjadi anggota dan pengurus politik, kemudian dihukum karena melakukan tindak pidana terancam pidana paling singkat 2 tahun. Jadi ini adalah perjanjian kerja untuk P3K. Untuk lebih jelasnya silahkan baca-baca lebih lanjut undang-undang, peraturan pemerintah, Juknis dari BKN lebih lanjut supaya lebih paham mengenai rekrutmen P3K yang akan dilaksanakan di tahun 2021, rentang waktu antara Maret dan Februari Maret. Supaya lebih semangat, subscribe channel kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.